Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah sempurnalah sudah. Kira-kira bisa tak itu dianggap sebagai pantun? Soalnya kalau tak berpantun katanya tak boleh pulang. Encik Puan pergi ke Medan. Sampai di Medan membeli gambir. Yang kita hormati Tuan Haji Muhammad Wardan, Bupati Indragiri Hilir. Dari Medan pergi ke Banda. Sampai di Banda membeli peti. Yang kita hormati Tuan Ganda, owner dari PT THIP. Disangka orang saya tak pandai berbantu. Encik Puan memakai katun. Katun dipakai di hari petang, hilang pula. Yang sama-sama kita hormati Regional Head PT THIP, Bapak Siswanta, kemudian hadirin hadirat Bapak-Bapak GM. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak keanehan-keanehan selama saya diundang di PT THIP. Ada 3 jalur perjalanan, 3-tiganya lama. Lewat Batam 5 jam. Lewat Sungai Kampar 7 jam. Lewat Tembilahan darat 7 jam, air 3 jam, 10 jam. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, dibantu usaha manusia, 35 menit sampai saya kemari. Luar biasa. Sekali terbangun karena awan tertabrak, bergoyang pesawat itu. Yang sekali lagi dibangunkan karena tertidur lelap. Ustaz bangun, tengok pokok sawit di bawah. Luar biasa. Begitu sampai di bandara, langsung disambut oleh tari persembahan. Padahal ada jamaah yang menelpon saya pernah, katanya tari persembahan ini haram, tak boleh. Ustaz Somad, ya, itu tadi persembahan, tolong ceramahkan, jangan lagi diadakan, karena itu tak boleh, bertentangan dengan akidah kita. Sembah artinya menyembah selain Allah. Oh, kalau gitu kita robah saja, saya bilang. Tari apa namanya? Tari welcome. Tari selamat datang. Gimana? Setuju? Oh, Ustaz Somad, tari selamat datang itu pun kita tak boleh. Kenapa? Saya tanya. Karena yang menari anak-anak gadis. Oh, kalau gitu kita latih anak TK. Karena kalau anak gadis yang membawa tepak sirih itu, pejabat-pejabat yang disambut itu nampaknya anak gadis. Tapi kalau dibuat anak TK, maka kalau ditengok anak-anak ini kan ingat kita anak di rumah. Kalau anak gadis lupa bini kita di rumah. Jadi akhirnya tadi memang terwujudlah ide saya selama ini, memang anak-anak yang menari tadi. Ini bisa ditiru di kabupaten-kabupaten lain. Oh, Ustadz menyindir Pak Bupati ya? Tidak. Saya tak pandai sindir-menyindir itu. Ini acara kan streaming. Ini akan ditonton orang. Bagi yang membuat tari persembahan, latihlah anak-anak TK. Jilbabnya panjang, bajunya baju kurung. Melihat mereka senang hati kita. Lalu kemudian begitu sampai di mes penginapan, Masya Allah, ada pokok-pokok yang dilihat dalam perjalanan, buahnya tak nampak. Pokok sawit, tak ada buahnya dinampak. Tapi ada buah ubi, ada pula buah anggur. Pokoknya tak nampak, buahnya ada. Ini juga nikmat yang luar biasa. Ustaz Somad nanti terlalu lelah, capek. Oke, diperiksa. Masya Allah. Di mana-mana saya ceramah aja. Di sini diperiksa, disediakan dokter. Datang dokter membawa balon hitam.
diperiksa. Saya terakhir periksa itu waktu tes CPNS. Dulu waktu saya mau ikut tes PNS, mereka ragu saya sehat, sangkanya saya penyakitan. Maka periksalah di Puskesmas Harapan Raya di Pekanbaru. Begitu diperiksa, detak jantung tak normal. Karena dokter itu cantik pula. Tapi tadi normal aja, karena laki-laki. Kalau sempat kita tak normal nengok laki-laki, bahaya. LGBT. Ustaz Somad sehat, alhamdulillah. Memang begitu Ustaz Somad, memang status. Iya Pak. Tak pernah periksa? Tidak. Kenapa Ustaz tak pernah periksa kesehatan? Saya khawatir kalau periksa banyak sakit, dikasih tahu dokter saya sakit, makin bertambah penyakit saya. Maka tapi kita tetap usaha. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu tak perlu medical check up, tetap kita periksa. Tapi tawakal kita tak rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nanti Ustaz Somad biar supaya fit malam, maka istirahat dulu, tidur. Masya Allah, lelap. Kalau tak dibangunkan mungkin sampai subuh. Luar biasa PTT HIP. Katanya panas. Ini sudah lama tidak hujan sini Pak Ustaz. Sudah 10 hari tak hujan. Tapi saya rasa sejuk saja. Rupanya AC-nya kencang. Insya Allah, insya Allah. Selesai itu mandi, segar. Di mana masjidnya? Dekat Ustaz, tak jauh. Ada musola kantor kita. Lalu kami pun sampai, lalu berjumpa dengan Pak Regional Head PTT HIP. Ini Regional Head ini sudah 2 kali saya sebut. Saya tak tahu artinya apa. Saya sebut aja, itu kata orang, itu kata kita kan. Lalu kemudian jumpa dengan Pak Upati. Saya paling ngeri berjumpa dengan Pak Upati, karena sudah sering beliau nelpon saya, tak pernah saya bisa datang ceramah. Tiba-tiba jumpa di sini. Kalau sempatlah panitia mengasih tahu bahwa ada Pak Bupati, saya batalkan ceramah. Memang tak bisa kita lari dari kenyataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langkah rezeki pertemuan maut. Maka pergi saya ceramah ke Tembilahan beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah Pak Bupati tak ada. Pergi saya ke Benteng ceramah, beliau tak ada. Masuk telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Bupati. Pak, katanya Ustaz Somad di Tembilahan. Betul Pak. Mau ke Benteng? Iya. Naik apa? Naik speed Pak. Pakai speed saya. Oh, saya sangka dia marah. Rupanya dia kasih speed saya. Naik speed lah saya. Bahasa Bupati. Sebentar aja, tak lama. Sampai di dalam, jumpa owner, jumpa pejabat-pejabat. Masya Allah, makan kami. Saya tengok udang besar-besar. Oh, besar ini. Tapi tak ada yang ngambil. Saya ragu, khawatir. Saya pas diambil, rupanya udang karet kan. Sampai habis tak saya makan. Udah nasi saya habis, baru Pak Ilham makan udang. Kok tahu asli saya makan dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang hati berjumpa dengan Bapak Ibu. Itu maka bicara saya lancar saja. Untung dikasih waktu untuk membuat pantun agak kejap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Balehonya besar, pentasnya besar. Masya Allah. Ini kalau datanglah orang kemari suruh tengok, tunjuk mana ustadznya, bingung dia. Masya Allah, luar biasa. Tabligh Akbar PTT HIP bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi ama-ama. Biasanya kalau acara yang dikurung itu kan anak TK, malamnya ama-ama dikurung. Ibu sehat, damai, tak ada dendam di antara kita. Ini maksudnya biar supaya jangan ikhtilat. Ikhtilat itu campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tak boleh, karena laki-laki perempuan tak mahram itu bisa memicu syahwat seksologi. Apalagi laki-laki di sini jarang nengok perempuan. Pengakuan pembawa acara tadi. Membentuk karyawan dan masyarakat Islam yang madani. Madani itu apa? Muhammad Dhani Pak Ustaz.
Madani itu artinya seperti kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang Madinah disebut Madani. Kalau orang Makkah disebut Makki. Kalau orang Banjar disebut Banjari. Makanya Tuan Guru Sapat itu disebut Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Kalau orang Basrah Al-Basri. Kalau orang Mesir Al-Misri. Di situ disebut yang Madani. Apa maksud yang Madani? Yang seperti kota Madinah Al-Munawwarah. Apa ciri khas kota Madinah? Masjid. Makanya tadi yang pertama saya tanya, mana masjidnya? Itu Pak Ustadz, itu bukan masjid saya bilang. Itu musola. Masjidnya mana? Agak jauh Pak Ustadz. Berapa masjid di sini? Dikumpul-kumpul semuanya Pak Ustadz. Masjid sama musola 100. Banyak. Saya tidak cerita masalah keutamaan solat berjamaah. Cerita masalah keutamaan solat berjamaah di PTT HIP Mubazir. Karena tadi solat maghrib melimpah ruah sampai ke belakang. Entah tiap hari begitu, Wallahualam. Yang jelas kita husnuzon, tak boleh suuzon. Melimpah ruah. Jadi makna Madani adalah kalau masjidnya sudah ramai. Dan masjid itu ada imam tetapnya. Tak boleh siapa yang mau maju. Ini sekarang kadang kita kalau musafir, saya kalau musafir jalan, mampir ke masjid tepi jalan, macam-macam bunyi imam. Walil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaa nasrullah. Apa ini? Itu kan ada huruf la, ada huruf za, ada huruf Allah. Bukan ijazah. Selesai sholat kita tanya, kenapa dia maju jadi imam tadi? Masih syukur dia mau maju Pak. Kalau tak ada sholat sini. Tapi di PTT HIP masjidnya ada, imamnya ada. Nah, ini penting. Bagi yang membangun masjid, diangkatlah imam. Mana imamnya? Itulah qori kita tadi. Betul imam tadi kan? Kadang di beberapa tempat lama acara dimulai. Saya pun risau. Kenapa lama acara? Mohon maaf Pak Ustadz. Kenapa? Imam naturalisasi belum datang. Tapi imam kita asli ada. Tidak boleh maju siapapun kecuali imam tetap. Tadi maghrib kenapa Ustadz Somad berani maju? Karena saya disuruh. Majulah saya ke depan. Allahu Akbar. Pas Isya kenapa Ustadz tak maju? Ada Pak Upati. Oh, Ustadz Somad mau ngerjai Pak Upati ya. Begini ceritanya. Mohon dengar cerita. Jadi saya ada acara dari Pekanbaru ke Rengat. Sebelum sampai di Rengat, berhentilah kami makan di rumah makan khas Melayu. Pas mau sholat Isya, musola ini kecil. Saya tegak lama di luar. Saya dengar imam membaca ayat. Panjang, saya sudah jengkel. Ini kenapa imam ini panjang, udah ada orang belum makan. Tapi suaranya enak, makharijul hurufnya, akhirnya tak jadi saya marah. Begitu selesai salam, saya tengok rupanya Bupati Indragiri Hilir. Astagfirullah. Nah itu tadi makanya waktu pas tadi siapa maju, saya tak maju karena saya tahu pernah mendengar beliau jadi imam di jalan. Nah, bukan maksudnya kami sholat di jalan, di masjid di tepi jalan. Kalau kita tak tahu dia bisa, jangan kita suruh. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti di kabupaten lain pas sholat nampak suruh. Kemarin Ustaz Somad pas di Indragiri Hilir suruhnya harus suruh. Tahu-tahu Pak Upatinya tak bisa jadi imam. Akhirnya tak berbunyi dia sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa tak berbunyi Pak? Ini kan sholat Isya. Ini generasi silent. Rupanya dia baru latihan sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat maghrib. Apalagi sholat Isya 4 rakaat panjang. Kalau mau jadi latihan imam, sholat zuhur dulu. Sholat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Masalah apa kita baca mana orang tahu?
Udah mental agak-agak berani, barulah sholat maghrib. Jangan langsung sholat subuh. Sholat subuh memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Nah, karena kalau langsung sholat bersuara, grogi. Ada imam ini langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Lupa baca Fatihah. Jadi imam ini bukan sembarangan aja maju ke depan, ada latihannya. Kalau tak percaya tanyalah Pak Bupati. Apa ciri masyarakat madani? Ada masjid. Setelah masjid ada sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya ramai, imamnya mantap. Makanya laki-laki beruntung punya istri yang membangunkan imam. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati perempuan. Kenapa perempuan ini dirahmati Allah? Karena imam tu malam diambilnya air. Perempuan itu yang memercikkan air ke mata suaminya. Bangun bang! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru honeymoon kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Apalagi kalau jarang-jarang jumpa ke PTTHIP kan. Lalu kemudian dibentangnya lah sajadah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Masya Allah, terdengar suara. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya VCD. Sangka imam. Jadi Bapak Ibu, sekarang banyaklah yang masuk surga itu tidak lagi orang, flash disk, CD. Kenapa? Karena di masjid-masjid tak ada lagi orang mengaji. Padahal dulu mengaji. Oleh sebab itu maka di PTTHIP masih banyak mengaji. Alhamdulillah. Jadi bunyinya sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid yang sudah cantik, bersih, sampai saya di ke dalam, karpetnya mantap. Saya pernah sholat di salah satu masjid di Pekanbaru. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, berpasir kening. Semen kasar. Tapi di dalam tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa sampai tak sholat ba'diyah saya. Salaman. Itulah ciri masyarakat madani. Apa dia? Bersalaman. Ma min muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka. Hilang dosa, hilang dosa, hilang dosa. Dosa yang kecil-kecil, utang tak lunas. Allah, lunas ya, lunas ya. Enak aja. Adapun dosa-dosa kecil hilang. Adapun sempadan tanah digeser 5 cm tak hilang. Nah, ini yang terkait dengan materi mesti dibayar. Yang terkait dengan hutang piutang, duit, pinjam meminjam, bayar. Karena di akhirat nanti kita cari. Macam inilah kira-kira berkumpul di padang mahsyar nanti sejauh mata memandang. Gimana kita mau mencari dia? Di padang mahsyar. Padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar. Semua berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyasa. Dari mulai Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semua. Payah kita mencari. Sekarang aja pun kita mau mencari orang, nomornya ada, kita telepon. Banyak jamaah komplain sama saya. Apanya Ustaz Somad nih? Nomornya dia kasih, ditelepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Saya bilang kalau telepon tak diangkat, SMS tak dibalas, itu bukan Ustaz Somad. Lalu siapa? Siti Badriah. Apa yang tukang-tukang curi video, jangan kalian potong cerita ini. Nanti banyak yang GR sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya khusyuk. Kenapa? Karena masjidnya bersih, kipas angin, pakai AC. Saking khusyuknya imam berdoa, dia berbunyi.
Orang kalau imam berdoa amin. Nah, apa pula berkeruh? Berdoa itu tangan diangkat ke atas. Ini ada orang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangan di paha itu artinya terserah oleh Allah mau kasih tidak. Tak bisa gitu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja tak mau berdoa, sombong. Orang yang berdoa aja tak mau kerja, pesong. Apa pesong nih Pak Ustaz? Melintang urat kepalanya. Jadi gimana meluruskannya? Antuk kan ketiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sempurna kami di masjid tadi. Tapi kalau jadi imam, doa itu jangan panjang-panjang. Saya pernah dibawa Pak Herman Abdullah, wali kota dulu acara. Penceramah dari Jakarta, imam dia. Wah, saya hitung setengah jam doa. Pertama jamaah semua. Oh gitu lama-lama terserah Pak Imam. Tahan lagi dah. Saya tadi doa pendek aja. Pak Bupati pun berdoa pendek aja. Oh, tak jelas doanya. Jelas. Saya tadi diminta Pak Bupati kasihnya doa, kasihnya mikrofon, tak mungkin saya tolak kan? Allahumma inna nas'aluka, doa jelas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, beri kami rizqi, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. 10. Saya berdoa tak panjang-panjang, 10 selesai. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Apa panjang-panjang? Banyak orang yang bertanam karet tak mau berdoa kalau imamnya tanam sawit. Begitu imam itu doa, dia pulang. Kenapa kau tak berdoa? Lain doa kami. Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Jadi masalah doa ini, ada doa itu yang bersifat umum. Yang 10 tadi itu kan umum. Mati husnul khotimah, badan sehat, rezeki barokah, umum. Adapun yang khusus, nanti setelah sholat sunat berdoa sendiri. Khusus. Apa khususnya? Ya terserahlah. Kebetulan anaknya kuliah jauh di Jogja, mintalah ya Allah anakku kuliah jauh di Jogja, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai dia jangan sampai. Kebetulan yang kerja di sini jangan sampai diterkam harimau, jangan sampai hanyut, jangan sampai jatuh, jangan sampai kena berondol, jangan sampai. Minta kepada Allah Taala. Oh, jadi doa itu boleh bahasa Indonesia Pak Ustaz. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Yang bahasa Arab itu sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu tak boleh pakai bahasa Indonesia. Jangan pula nanti Allah Maha Besar, Allah nang gadang bana. Bisa. Itu mesti bahasa Arab. Tapi kalau doa itu yang bahasa Arab 4 aja. Auzu. Nanti saya bilang 4 ke sini ibu sakit hati, saya kemarilah. Yang 4 itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu doalah. Ya Allah, tolonglah supaya istriku yang kutinggalkan jauh di sana, aku kerja di PT THIP ini, jangan sampai dia selingkuh ya Allah. Kami pun di sini pula jangan sampai gatal mata kami menengok. Jangan sampai kalau anak orang kami anggap anak kami tak apa-apa, jangan sampai pula bini orang yang anggap bini kami ya Allah. Doa kepada Allah. Tapi kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Ibu berdoa sama kawan-kawan wirid Yasin, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sudah kerja di sana jauh, jangan sampai dia selingkuh, aku khawatir. Nanti tanya kawan, sama siapa? Nah, kalau sifatnya pribadi khusus dalam hati, gerak-gerakkan aja mulut. Datang kawan bertanya, apa yang kau doakan? Terserah aku, apa kau tanya-tanya? Aku
Mau minta apa tuh urusan aku dengan Allah lah. Sekarang ada orang berdoa tak mau berbunyi, tak mau bergerak mulutnya, diam ya. Apa yang dia minta? Ada pula habis sholat, Assalamualaikum, selesai. Pas dia nanya, kok nggak doa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain ditambah? Ini orangnya tak jelas. Dan doa itu khusus. Ada pula doa main kapling-kapling. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau kau berdoa jangan kau kapling kau aja. Mentang-mentang kau kerja di kapling sawit, kau kapling aja kau aja. Jadi semua orang kau doakan. Makanya doa itu untuk semua. Dan bagi yang mengaminkan, jangan main amin-amin aja. Ini doanya tak jelas. Maut. Apa yang diminta? Yang di belakang pun asalnya amin. 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 Nanti dikabulkan Allah baru tahu. Banyak ibu-ibu menghadap ke Ustaz mau nangis meleleh air mata. Pak Ustaz, kau nangis kenapa? Lakiku nikah lagi Pak Ustaz. Gara-gara apa? Dulu asal dia berdoa aku amin kan. Rupanya isi doanya Allahumma zuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Berikan aku bini kedua yang cantik. Amin kata di belakang. Amin kata. Baru tahu. Ingat itu Bu, doa yang saya baca tadi. Asal dibaca Bapak itu, apa maksud abang nih? Bisa Ustaz ulang balik? Tak pula ada siaran ulangan. Rekamannya ada. Bapak yang dimuliakan Allah SWT. Hebat PTT HIP ini. Saking suburnya tanah, sampai bunga memanjat ke atas. Hebat, luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau didengar orang lah ceramah saya malam ini, heran orang. Ustaz, perasaan biasa ceramah tak macam ini. Kok bisa-bisa sampai di PTT HIP ini berubah begini ceramah Ustaz? Mungkin karena bawaan jatuh pesawat turun deh. Terus katanya. Ini gara-gara orang mengejek saya radikal itulah. Ustaz Somad itu radikal, anti kebinekaan katanya. Mana radikal? Saya tanya kawan saya, apa betul aku ini radikal? Iya Mat, kau radikal. Kenapa? Tiap pagi kau minum kopi radik. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, aku nih kalau berdoa pakai bahasa Indonesia tak khusyuk karena kami tak biasa bahasa Indonesia. Jadi saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, iki piye bojone orang teko wis ngalor ngidul ngetan ya Allah. Ambon nak orang Jawa Pak Ustaz. Kami dari Payakumbuh. Berdoalah. Iko banyak mana akan dimintakan apa tamu alum balaki dan kadu alum babinan ampe baca rai puluh. Iko ada surang ya Allah ingin bana menikah jangan nyoba lancik-lancian rumah kami. Minta loh. Bahasa Medan tak pula pandai bahasa Batak. Ketawa ibu dari Medan nampak. Halak kita sesudahnya. Oh lo maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang Batak, mau orang Medan, mau orang Melayu, mau orang Banjar, mau apapun, semuanya anak cucu keturunan Adam. Yang tidak keturunan Adam cuma satu, itulah dia Charles Darwin, karena dia keturunan cigak cingkuk. Cigak cingkuk itu apa? Cari di kamus lengkap bahasa Melayu, huruf C. Cigak cingkuk, the monkey. Monyet. Adapun kita ini keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kalau memang keturunan Adam Pak Ustadz, kenapa macam-macam bentuknya? Iya sama lah macam ibu bapak. Anak kan macam-macam bentuknya. Tadi saya kirim foto saya sama anak saya habis jalan-jalan ke kawan. Apa kata kawan? Man, anak kau mirip kau gantengnya ya, kata dia. Saya bilang buah itu kalau jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita merasa lebih mulia. Semuanya sama. Mau tukang dodos,
mau regional head, mau apa penjabatan kita di hadapan Allah semuanya sama, betul? Kalau Ustaz Somad tuh ngomong aja sama, dia di atas, awak di bawah. Saya di atas nih supaya nampak. Banyak ibu-ibu yang penasaran, sama nggak ya sama yang di YouTube? Setelah ditengoknya langsung, baru dia lupa sama lakinya. Bercanda. Peace. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa kita bisa duduk sama ini, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun ada yang 1 meter kurang, ada yang 60. Yang jelas kita sama di hadapan Allah. Lalu yang paling mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tak pula disambut sama jamaah. Wah, saya tahu Bapak Ibu mengatakan itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Sambutlah satu daripada turunnya nanti gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling mulia di antara kita ini adalah yang paling takut kepada Allah. Apa itu? Madani. Itulah ciri Madani. Karena di Madinah itu bukan orang Arab semua. Di Madinah ada orang Arab Quraisy dari Makkah. Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Quraisy. Di Madinah ada Arab yang bukan Quraisy. Sa'ad bin Rabi. Itu bukan. Sa'ad bin Ubadah. Itu bukan orang Arab Quraisy, dia level 2. Di Madinah ada orang Yahudi. Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Di Madinah ada orang Nasrani. Di Madinah ada orang Habsyi berkulit hitam. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berkulit hitam. Dipanggil Nabi SAW. Ya Abu Hurairah, ta'al. Abu Hurairah, sini. Abu Hurairah pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami' Bilal berkulit hitam. Apa kata Nabi? Ya Bilal, aku dengar suara selop terompahmu dalam surga. Kresek. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Seandainya Nabi mengatakan, Ali kau masuk surga, tak heran. Ali menantunya, Ali sepupunya, Ali orang Quraisy. Tapi yang dia puji itu Bilal, yang berkulit hitam, yang miskin, yang susah. Maka jangan pernah. Bapak Ibu tahu Bilal, ini Afrika Utara, Mesir, di bawah Mesir Sudan. Itulah kampung Bilal. Bilal itu orang Afrika Utara. Orang Afrika Utara itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Saya waktu kuliah dulu di asrama itu dibagi 2. Yang ini asrama orang kulit-kulit putih semua. Azerbaijan, pecahan Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, orang Arab. Yang ini Burkina Faso, Afrika Selatan, Zambia, Namibia. Saya bingung, mana yang mau pilih? Kita dibilang hitam, tak pula hitam kali. Dibilang putih pun agak hitam juga. Akhirnya saya pilih sama orang kulit hitam. Saya sekamar sama orang kulit hitam. Saya suka berkawan sama orang kulit hitam ini karena berada di tengah mereka terasa kita lebih putih sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri Madani? Madani ada masjidnya. Madani ramai jamaahnya. Madani tidak mengkotak-kotakkan orang karena yang dilihat adalah etos kerjanya. Makanya Bilal bin Abi Rabah yang disuruh azan di atas, etos kerjanya. Yang dilihat adalah amalnya. Bahasa Arabnya amal, bahasa kitanya etos kerja, bahasa Inggrisnya action. Itu yang dikatakan Pak Regional Head tadi, action. Itu yang penting. Untuk apa tak ada action? Alah, Ustaz Somad itu NATO, no action, talking only. Cakap aja. Ada pekerjaan itu yang tidak boleh ngomong, tapi ada pekerjaan yang wajib ngomong. Siapa yang wajib ngomong? Ustaz. Ustaz mesti ngomong. Kalau tak boleh saya ngomong, berhenti saya ceramah nih. Ada yang wajib ngomong. Siapa dia? Anggota DPR. Karena di situ disebut dengan legislatif, disebut dengan parlemen. Parle artinya ngomong. Dia digaji negara untuk ngomong. Kalau dia tak ngomong, makan duit haram dia duduk di situ. Ada uang tunjang, ada uang sipak, ada uang sikut. Parle itu bahasa Perancis artinya ngomong.
Aku tak bisa bahasa Arab, aku bisanya bahasa Prancis. Je ne parle pas arabe, parle français. Parle artinya ngomong. Tapi ada orang yang tak boleh ngomong. Karena kalau dia ngomong, berhenti. Siapa itu? Orang yang mendodos. Tak boleh ngomong. Itulah Pak, kemarin kan saya sudah bicara. Harus dodos terus. Tukang rumah tak boleh ngomong. Cobalah bapak membuat rumah, ajak bicara tukang itu. Batu itu aja dipegang itu. Tak boleh diajak ngomong. Supir tak boleh ngomong. Makanya kalau di Maroko ada tulisan di bis, mamnu al-takallum, at-tahadduts bis ma'as-sa'id. Tidak boleh ngomong sama supir. Karena kalau dia ngomong diajak, luar biasa PT THIP, lalat sebesar ini. Dulu kata orang-orang tua, lalat tak ada malam tidur katanya. Di sini lalat malam berkeluar. Masya Allah, banyak cerita-cerita luar biasa di sini. Oh gitu saya keluar masjid tadi, langsung disambut pasukan hijau. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Disambut dengan salawat nariyah yang selalu dibacakan para pembawa acara, Pak Bupati. Setiap sambutan saya dengar salawat nariyah. Itu yang dibacakan anak-anak. Sekolahnya apa nih? SMP atau SMA? SMK. Salah pula dua-dua. SMP salah, SMA salah. Rupanya SMK. Tapi casingnya luar biasa. Casingnya seolah-olah anak-anak pesantren. Allahu Akbar. Memang casingnya pesantren, pakai jilbab, tapi hatinya di dalam SMK, sekolah menengah apa kan? Kejuruan. Artinya apa saja dia bisa. Ada SMK perhotelan, ada SMK macam-macam. Oleh sebab itu maka mereka inilah yang akan jadi pemimpin-pemimpin Riau masa depan insyaallah. Jangan pernah menyepelekan anak muda, karena itu sifat madani. Makanya ketika ada tawanan perang, kata Nabi SAW, hai orang-orang musyrik Makkah, kalian kalau mau bebas, ajarkan anak-anak ini tulis baca sebanyak 10 orang, kalian bebas, tak perlu bayar. Ajar 10 baca, bebas. Ajar 10 orang, bebas. Itu signal orang pertama yang membebaskan buta huruf di dunia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, makanya anak-anak kita ajarkan pendidikan agama. Memang mereka SMK, tapi ada tambahan muatan lokal. Paling tidak masukkan 5 pelajaran agama. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Mengapa dimasukkan fikih? Biar dia bisa memandikan ibu nanti kalau mimdatema taya bawati mati. 5.000 kali ibu mandikan mereka. Satu hari mandi 3 kali. Mandi pagi, mandi siang, main paret dia, makan coklat dia, mandi 3 kali. Setahun 360. 5.000 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandi hanya sekali, mandi jenazah. Itu pun dia pulang petatang petenteng, bawa mobil mewah, duitnya dia kasih ke orang. Ini duit 100.000, tolong mandikan emakku. Dia kalau emaknya baik. Kalau emaknya baik dimandikan orang pelan-pelan. Kalau emaknya dulu sombong, dikunci orang pintu kamar mandi. Ini yang sombong tuh dulu kan. Pergi pergi ke sana, pinjam apa? Semprot dorsemir. Dicucukkan mereka mama lemon ke hidung. Ya ambilnya Bruce Willis. Makanya ajarkan anak-anak kita nih. Maka ada namanya fikih. Mengapa diajarkan akidah? Biar lurus tauhidnya. La ilaha illallah. Itulah inti akidah. No God except Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diajarkan Quran hadis? Supaya dia jangan sampai cuman bisa baca Quran tapi tak bersuara. Ini banyak orang sekarang baca Quran kalau ramai-ramai bisa dia. Ramai wirid Yasin, itu mau dia. Tapi kalau suruh sendirian, membaca orang baca dia, lain dibaca orang lain baca dia. Pas disuruh dia baca sendiri, coba baca sendiri. Pas ramai-ramai betul bacaan dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pas suruh sendiri, coba baca sendiri. Ya Asin. Rupanya membaca Latin.
Makanya sekolahkanlah. Saya yakin ini yang pakai jilbab, ini yang pakai ini bisa semua yang baca Quran. Betul kan? Tak pula ada yang mengangguk. Mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disuruh ajarkan sejarah? Supaya ngerti dia Madani. Berapa lama Nabi Muhammad itu di Madinah? 10 tahun mengajarkan kebersamaan, mengajarkan piagam Madinah. Di sana ada Yahudi, di sana ada Islam, di sana ada Nasrani, di sana ada perbedaan. Datang orang Kristen Najran, bertamu ke Masjid Nabawi, disambut Nabi SAW. Datang orang Yahudi, menyambut dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Madani mengajarkan kita hidup bertetangga dengan orang berbeda. Kau bukan saudaraku dalam keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Somad, ya, tetangga saya anaknya nikah Pak Ustaz. Siapa namanya? Panjaitan. Oh, itu ada yang merantau sampai ke Amerika itu. Itulah dia Elizabeth Taylor. Taylor itu kan penjahit. Jadi anak dia nikah. Iya Pak Ustaz, saya diundangnya. Boleh nggak saya datang? Boleh lah. Di mana nikahnya? Di hotel. Hotel Pekanbaru. Nama hotelnya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nikah di hotel. Silakan kau datang. Tapi katanya nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Datang, ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke Pulau Harapan. Gitu. Tapi jangan pula kau baca Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma. Itu untuk sesama Islam. Boleh saya makan Pak Ustaz? Boleh. Apa pula salahnya? Di situ kan dibuat ada dua, Muslim food. Food pakai D. Bukan food. Food kaki. Muslim food, makanan muslim. Makanlah. Yang ini jangan. Ya, ini ada pula yang Islam datang habis makan singgah pula di sini. Kok kenapa singgah? Enggak enak lah Pak Ustaz. Mana boleh kita makan? Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Oh, enggak bisa. Ini udah ada rule of the game-nya. Main sepak bola aja ada kok. Yang buat aturan itu siapa? FIFA. Apa nama aturannya? Statuta. Olahraga yang paling membingungkan sampai sekarang saya tak masuk akal. Bola balik mengejarnya. Udah dapat kasih orang lain. Makanya saya kurang suka nonton bola. Tapi di situ pula lah letak kebersamaan. Memang ini aku yang merapatnya, tapi sudah dapat kukasih kau. Itu. Jadi ada juga hebatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah bersama, tidak menganggap perbedaan itu sebagai penghalang, maka insya Allah kita bisa maju insya Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Madani, Madinah, dengan iman. Iman itu apa Pak Ustaz? Apa yang disabui iman itu Pak Ustaz? Ahadu iman guru. Apa iman itu Pak Ustaz? Iman itu adalah ketika kau angkat kedua tanganmu menghadap kiblat, Allahu Akbar, dan matamu tetap melihat tempat sujud. Itulah iman. Itulah iman. Tapi ketika kau matamu mulai menengok-nengok ke atas, itu kau tak beriman. Tak sempurna iman. Makanya kalau sudah kau merasa anta'budallaha ka'annaka tarah, kau dipandang oleh Allah, kau dilihat oleh Allah. Siapa yang melihat engkau? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau kau curang karena takut atasan akan keluar kota. Kalau kau curang hanya takut kepada atasan, dia akan mengantuk dan tidur. Kalau kau takut curang hanya takut kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir. Akan ada kabel dimakan tikus. Tapi karena kau takut Allah, itulah filosofi iman dalam sholat. Allahu Akbar. Gatal betul kepalamu, kau garu sekali aja. Gatal lagi 2 kali. Gatal 3 kali, kau cari apotik. Berkurap kau tu. Gitu. Begitu juga puasa sunat. Puasa engkau dari mulai terbit matahari
dari mulai terbit fajar sampai azan maghrib, 13 jam puasa. Masuk kau ke kamar mandi, kau kunci tutup, padahal air bak penuh. Kau ambil 2-3 teguk. Ada orang tahu? Jangankan 3 teguk, kau masukkan ke kepala ke dalam bak, minum setengah bak. Habis itu keringkan bibir. Setelah itu miringkan kepala. Keluar agak-agak macam mau mati gaya. Mana ada orang tahu? Tapi saat itu kau sedang diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah. Itulah iman. Iman. Makanya kalau orang beriman bekerja, dibuat pengajian begini, maka semuanya senang. Tidak lihat pada keyakinan. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi karyawan-karyawan yang beriman, tidak akan ada kecurangan dalam pabrik getah karet. Ini sekarang getah karet kecil, pas ditimbang 5 kilo. Dibelah batu bata 2 biji dalam. Ini orang tak beriman. La yazni zani ina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak mungkin berzina kalau dia beriman. Gara-gara apa? Selingkuh. Siapa nama selingkuhannya? Sepia. Nama bininya Sofia. Betty, beda tipis. Tapi jangan main tuduh aja langsung. Ada sahabat saya, ya sayang, sebentar. Datang bininya, diambilnya HP, campaknya. Puh. Kenapa kau campakkan? Abang bilang sayang. Ini pegawai kantor, nama dia si sayang. Ada orangnya sekarang di Pekanbaru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka check and recheck. Islam mengajarkan iman dan akhlak. Iman dulu baru akhlak. Kenapa? Karena tak ada guna orang berakhlak kalau tidak beriman. Buah daripada iman adalah akhlak. Mengapa Ustadz menghormati orang? Karena imanku berkata hormati orang. Tak boleh kau caci maki orang. Tak boleh kau sumpah serapah orang. Nabi Muhammad kurang apa lagi? Dilempar dengan batu, dengan duri, dengan kencing onta, dengan patah giginya, meleleh darah dari pelipisnya, luka tumitnya, sampai nanti kalau pergi umrah mampir ke Taif, ada tempat Nabi waktu kakinya berdarah yang berdoa. Tapi dia tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku mengadu kepada engkau. Datang malaikat penjaga segala bukit. Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Akan kucabut, kutimpakan ke Taif. Rata mereka dengan tanah. Mati mereka semua. Apa kata Nabi? Asallahu an yukhrij min aslabihim. Semoga Allah mengampunkan mereka dan menjadikan anak-anak mereka beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Andai Abdul Somad lah yang mengalami itu. Patah gigi, pecah pelipis, kaki berdarah. Datang malaikat, hai Abdul Somad, mana bukit yang besar biar ku cabutkan. Langsung saya sebutkan, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kinabalu, Sorik Marapi. Abah cabutkan ini semua, timpakan kepada mereka. Memampus mereka semua. Tapi tidak, aku berusaha untuk ikut akhlak Muhammad sallallahu. Ya Allah, semua orang yang mengejek-ejek aku di internet itu, yang komen-komen yang mencaci maki aku, yang foto aku dicoret-coretnya itu, maka aku maafkan mereka semua ya Allah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Tapi saya sudah lemparnya pakai batu Pak Ustaz. Lempar dia pakai bunga. Ini bunga banyak. Sudah 2 kali Pak Ustaz, bunga banyak. 2-3 kali tak apa. Sudah 4 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Yakinkan potnya ikut sekalian. Agar tahu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Islam mengedepankan iman, dari iman lahirlah akhlak. Dalam apa? Dalam menghadapi perubahan zaman. Karena zaman datuk kita dulu tak sama dengan zaman emak kita, tak sama dengan zaman anak-anak kita. Dulu, sekarang, masa depan. Semuanya hadir malam ini. Saya pernah ceramah, tiba-tiba isinya generasi zaman dulu semua. 70 ke atas. Paksa judul ceramah saya robah. Adapun kajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi di PT THIP semuanya berkumpul malam ini. Berbagai jabatan, berbagai profesi, termasuklah generasi. Generasi jadul. Generasi now.
semuanya hadir Mas. Allahu Akbar. Nah, maka tak sama zaman dulu, zaman nenek-nenek datuk kita dulu, gimana cara mereka untuk miss call? Dibawa lidi, batang sapu lidi, ditusukkan ke lantai rumah. Rumahnya kan di tepi rumah panggung, rumah orang Melayu, ditusukkan ke atas. Itu sama dengan miss call, artinya I'm waiting for you my darling. Jadi kalau sudah nampaknya lidi, bapak-bapaknya pun tahu. Ya sebentar katanya. Ya ambilnya perang panjang, dipotong lidi. Dulu begitu. Setelah muncul zaman pertengahan, tidak lagi pakai lidi. Lalu pakai apa? Ditulislah. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang tak bernoda ini, di tengah malam yang sunyi dan sepi. Entah apa-apalah itu. Habis itu digulung, masukkan ke dalam botol, dihanyutkan. Mana pula sampai? Lalu kapan dibawa? Dibawa waktu mau ke surau, diselipkan di sini. Nanti perempuan itu dari sana, laki-laki dari sini. Siapa nama laki-laki itu? Hayati. Perempuan laki-laki itu siapa? Zainuddin. Zainuddin dan Hayati. Mau kemanakah engkau Zainuddin? Aku mau ke sana lah, kata Hayati. Ini ada surat sedikit. Ya jangan kau baca depan orang banyak ya. Yalah. Nah, dibacanya lah. Meleleh air mata Hayati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang tak ada lagi cerita masalah surat dalam botol. Langsung aja. Kalau dulu dikukir Assalamualaikum. Sekarang ASS WRWB. Tadi malam ada pula orang ngirim WA ke saya. Gue bisa nggak undang lo ceramah? La ilaha illallah. Lalu saya jawab, untuk jadwal tolong hubungi Ustadz Dayat. Beliau yang nyusun jadwal. Insya Allah dijadwalkan Juni 2019. Supaya jangan sampai salah ketik, Juni 2019. Habis itu tak lama dibalasnya, ih, gue hidup lagi nggak ya? Apanya? Sudahlah tak pakai salam, tak ada hormat menghormati. La ilaha illallah. Macam-macam. Ada pula orang nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad ya? Iya, bisa Ustaz kami pakai jam 9? Disangkanya saya laki-laki panggilan. LGBT. Memang lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada di Riau ini kalau ngundang saya, kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad, kita persilakan untuk menyampaikan tabligh akbar. Pas saya diundang di Medan dah, Ustaz, ya mainkan gitu. Lain gaya orang Medan. Entah apa yang mainkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada akhlak, ada tutur kata, ada sopan santun. Tapi kita juga tidak bisa menghukum, menjudge orang. Jangan kalau kita nampak orang ngomongnya keras lalu kita judge. Tidak begitu. Kami kemarin pergi umrah, bawa jamaah. Saya bawa satu bis. Terkejutlah ibu-ibu sama bapak ini menengok orang Arab ngomong keras. Bayana, kefa'ada. Saya bilang, ibu bapak jangan terkejut, itu baru berbisik. Kok begitu Pak Ustaz? Ini mereka kan tinggal di gurun pasir, angin kencang. Kalau tak begitu, beda. Jangankan di Arab sana, antara orang Jawa Barat, Sunda dengan orang Sumatera Utara lain. Kalau orang Sunda kan, Mas, kaki saya diinjak. Kalau di Medan, kaki kau lain. Lain gitu. Itu jadi lain daerah, tapi hatinya baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kenapa kita bisa berjalan bersama? Yang penting itu adalah akhlak. Makanya memanggil kawan itu berakhlak, ya akhi. Oh, enggak enak lah ya akhi, kita kan bukan orang Arab. Oh my brother. Oh, agak ke Inggris kan, sedulurku. Sia tu, orang awak mana tu Pak Ustaz? Sakampung kami. Balanci-lancian ayat punya ke rumah awak. Kalau yang itu, apiaman laweh Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara. Kalaupun berpisah,
biarlah berpisah, bukan karena maling, bukan karena mencuri, bukan karena mengkhianati. Kau kenapa berpisah sama dia? Mati dia, kami pun berpisah. Tak mungkin ku ikut dia sampai ke kubur. Jangan sampai macam yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caronan ndak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhlak ini mesti dijaga. Sampai-sampai apa kata Nabi SAW? La yabulanna ahadukum fil ju'ri. Jangan kencing di lubang tanah. Pas kebetulan sedang manen sawit, sendirian, nampak lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang, kencing lubang tanah. Tak boleh! Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam itu ada semut-semut yang sedang walimah, sedang pesta. Mereka sedang menjalin percintaan 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Hancur. Karena di dalam lubang tanah itu ada serangga-serangga yang sedang pilkada. Baleho mereka bertumbangan gara-gara. Padahal ada gambar semut yang sedang coblos nomor 1. Saya berani nyebut nomor ini karena belum pemulihan nomor lagi. Oleh sebab itu, ada tak hari ini orang memikirkan semut? Akhlak Islam mengajarkan semut dalam tanah pun kau pikirkan. Yang di dalam tanah, di dalam tanah, mesti kau pikirkan. Ada orang diambilnya obor, dinyalakannya di sarang semut. Sarang semut di atas, dinyalakannya, bukan dibakarnya, dinyala. Dia senang nengok semut itu tunggang langgang lintang pukang. Oh, datang Nabi, marah Nabi Muhammad. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Jangan kau main-mainkan itu. Tak boleh kata Nabi. Makanya apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam dapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatangmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan pentas macam pentas dangdut besar. Dibuatkan pentas yang megah dan mewah dengan karpet yang hijau, serasa berada di Taman Raudhah. Ini kenapa? Karena kecintaan kepada dia yang membawa kita berakhlak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang orang membawa kambing, diseretnya kambing itu kasar, diambilnya pisau, diasahnya pisau itu di depan mata biji mata kambing. Marah Nabi, jangan kau asah, pucat pasi kambing ini. Tak boleh mengasah pisau depan mata kambing. Kau asah dulu di belakang, setelah tajam baru kau potong. Itu pun motongnya harus sekali potong. Habis putus. Ini enggak, karena sakit hati. Tak boleh memotong pakai kuku panjang, dicucukkan ke leher ayam. Cus. Diambil tulang iga, potongan, tak boleh. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Sembelih dengan baik. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Maka tak boleh mentang-mentang dia punya listrik 1000 volt diambil disetrumnya ayam. Terkejut ayam itu, darahnya tak keluar. Terkejut sapi itu, darahnya tak keluar. Di darah itulah sumber bakteri. Akhirnya sapi tadi mengandung darah, dipotong-potong dagingnya, tak pula masak matang. Diletakkan di atas api, bolak-balik, diletakkan ke dalam roti barbecue. Dimakan, habis makan berkunang-kunang. Periksa dokter, sakit apa? Medco. Med, sakit. Ko, sapi. Medco, sapi gilo. Nakanya potong, bersih dia, masak. Itu pun cuci dulu, karena darah itu najis. Bahkan kita dikasih asam, limau. Supaya apa? Supaya hilang bau-baunya. Bersih, sampai kadang daging bersih. Bersih. Saya adik-beradik tak ada perempuan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Mak kami tak ada pembantu. Maka kami diajari dari kecil tu pandai. Sampai sekarang, sampai kuliah dulu saya mencuci. Kalau ayam saya cuci 2 kali. Kalau sapi saya cuci 4 kali. Begitu pesan mak dulu. Kalau ayam kau cuci 2 kali. Kalau sapi 4 kali. Kenapa begitu mak? Ayam tu kakinya 2. Sapi tu kakinya 4. Awak yang tak tahu ya iya aja lah.
Sekarang setelah saya sekolah, kuliah, ternyata tak ada dalilnya. Tapi rupanya mak saya sedang mengajarkan, ayam itu darahnya sedikit, 2 kali cuci bersih. Tapi kalau sapi banyak, jangan sampai ada. Begitu cara orang tua dulu mengajarkan. Nanti kau siram, kau baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, supaya mengenang Nabi Muhammad sampai kepada makanan. Begitulah akhlak yang diajarkan. Kenapa cerita makanan? Karena kalau makanannya baik, darahnya baik, masuk darah yang baik ke jantung, dari jantung naik ke otak. Mengapa orang otaknya kotor? Karena gara-gara na'udzubillah, jangan makan kotor. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sini bekerja yang halal, jujur, amanah. Insya Allah anak-anak ini menjadi baik, insya Allah. Saya heran nengok anak saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Bawaannya mau jahat aja. Saya kasih dia cerita ilustrasi sedikit. Ada seorang bapak, terus anaknya nggak kuat naik angkot. Jadi bapak belikanlah motor. Datang bapaknya, dibawakanlah motor. Pas dibawanya motor dibawaannya mau ke sungai. Dibawa jalan mau ke sungai. Kenapa? Rupanya mesin pompong dipasang. Paham kau cerita saya ini? Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau kau kasih makan haram, maka pikirannya haram. Kadang ngobrol sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang halal. Habis itu haram. Na'udzubillah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, penipu, pendusta. Khati'ah, pelaku dosa. Kenapa? Karena darah yang masuk ke jantung menyembur naik ke otak, isi otak haram-haram. Maka bapak-bapak yang kemari berjuang, berjihad mencari rezeki yang halal, walaupun istrinya tinggal. Mana ada orang meninggalkan istri Pak Ustaz? Ini kan perempuan ramai, katanya datang malamnya aja dengar ceramah. Siapa yang bilang? Pak MC. Sebagian. Jangan sampai itu menjadi penyebab dosa. Karena dari rumah sudah berniat, aku mencari yang halal untuk anak istriku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena perubahan zaman yang luar biasa. Dulu orang kalau mau selingkuh payah, mesti jumpa orang. Setelah orangnya ada, nyari tempatnya payah. Zaman sekarang tak perlu orangnya ada, tinggal buka www.facebook.com. Siapa nama dia, ketikkan aja namanya. Keluar gambarnya. Say hello, hai. Di mana sekarang? Di Pekanbaru. Sudah nikah ya? Udah. Anakmu berapa? 4. Dan nanti walau jandamu. Dan apa lagunya? Barana ampe dan nanti juga. Akhirnya jumpa, makan siang. Setelah makan siang, apa kata pepatah Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, istri saya larang reuni. Kenapa? Akhirnya CLBK Pak Ustaz, Cintolamo bersemi kembali. Walaupun sudah top, tua ompong peot, tapi hatiku masih seperti yang dulu yang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa kecanggihan teknologi, tapi ada satu yang memperkuatkan kita. Apa dia? Iman. Anak-anak kita ini, kalau Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya ini tak banyak, tapi anak-anakku ini yang merusak kepalanya. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, tak apa-apa namanya. Instagram, Telegram, kilogram, miligram, rusak semua. Tapi aneh bin ajaib, justru Instagram, Facebook, Twitter, BBM yang katanya bisa merusak, gara-gara itu pula lah jamaah ini kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Betul? Insya Allah. Dari mana jamaah ini bisa kenal sama saya? Sedangkan untuk kemari perlu 3 jalur, 5 jam, 7 jam, 10 jam. Jalur keempat 35 menit. Kenapa bisa kenal? Mereka punya HP. Punya HP, punya paket. Punya HP tak berpaket, tak kenal juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah ini jam 8:30.
Sekarang jam setengah 10:05. Saya sudah ceramah 65 menit. Cepat betul waktu berlalu di THIP. Luar biasa. Lalu kemudian tadi saya dengar ada kertas-kertas pertanyaan. Waktu selanjutnya akan kita bahas tanya jawab.